Memelihara sesuatu adalah sesuatu yang sangat mengasihkan. Entah itu pohon atau hewan. Atau kadangkala juga memelihara makhluk halus. Jadi namanya memelihara itu adalah sesuatu yang mengasihkan. Ada perasaan memberi dan menerima, ada satu sensasi yang luar biasa, terutama bagi para penikmatnya. Jadi kalau kita lihat pemelihara pohon yang doyan mawar kayaknya enak banget, seneng banget kalau mawarnya berbunga. Yang cinta tumbuhan buah juga sama, dipiara dari kecil begitu berbuah seneng banget. Padahal beli buah juga bisa. Tapi memang sensasinya itu berbeda manakala kita memelihara dan terjadi sesuatu yang menguntungkan buat si pohon dan buat kita tentunya. Jadi namanya memelihara itu satu hal yang selain menyangkut hobi, secara fisik juga spiritual, menenangkan pikiran. Lagi stres, main ke taman, main pohon-pohonan, juga ringan. Ternyata selain kita memelihara pohon-pohonan, ada juga orang yang hobi memelihara hewan. Dari hewan kecil sampai hewan besar. Misalnya memelihara jangkrik, memelihara kecoa, cak-cak, cangcorang, sampai memelihara naga. Jadi hewan-hewan ini dari mulai yang paling kecil kita piara sampai yang paling besar. Banyak orang yang senang sekali memelihara hewan tersebut dan kadang-kadang pula menjadi hewan kebanggaan. Jadi banyak orang juga yang hobinya memelihara hewan-hewan ini selain karena hobi, kesenangannya juga, tapi juga untuk kebanggaan. Misalnya untuk berjalan-jalan ke pasar atau kemana gitu kan ya. Kadang-kadang orang itu merasa akan ada perasaan, bagaimana gitu. Misalnya kita jalan-jalan bawa macan gitu. Atau pula tentu berbeda saat kita jalan-jalan membawa ayam kampung. Ada perasaan berbeda tentunya. Jadi memang memelihara hewan itu ada hal yang membuat kita merasakan sensasi, terutama bagi penikmatnya itu sesuatu yang luar biasa. Ternyata di antara hewan-hewan tersebut ada hewan-hewan yang unik dan langka. Ada hewan-hewan yang dipercaya mempunyai mitos tersendiri bagi kehidupan, membawa peruntungan sendiri bagi cerita-cerita masyarakat dan kehidupan kita. Contohnya hewan apa sih? Contohnya yang membawa cerita-cerita mitos ya, banyak sekali sebetulnya. Misalnya kalau kita dari mulai serangga, ulat, itu ada mitos-mitos sendiri tuh. Kemudian yaitu cangcorang juga sama, ada mitos sendiri semua. Nah, tapi ada pula orang yang senang miara-miara hewan yang karnivora. Miara ular misalnya. Kemudian miara komodo, miara yang makan daging itu apa namanya? Harimau. Nah, tetapi ada pula orang-orang yang suka memelihara harimau, tapi harimau kecil. Orang menyebutnya dengan nama kucing. Nah, di beberapa negara, kucing itu juga sama, mempunyai sejarah sendiri. Misalnya kalau kayak macam di Yunani, memang ada di Yunani, di daerah-daerah sana ada sejarah yang menggambarkan dewa berbentuk kucing ya. Jadi ada sedikit sesuatu yang dianggap luar biasa lah, dianggap berbeda lah. Apalagi menyangkut kepercayaan. Kemudian ada namanya juga hewan-hewan yang memang jenis kucing ini dianggap hewan-hewan mistik. Di Jawa, di Pulau Jawa sendiri ada beberapa kepercayaan menyangkut hewan kucing ini. Misalnya contoh hewan kucing warna 3. Jadi hewan kucing warna 3. Itu disebutnya kucing kembang telon. Kucing ini dipercaya jikala kita memeliharanya dari sejak kecil sampai dia dewasa akan membawa peruntungan, akan memberikan energi positif sehingga si empunya biasanya kaya raya, kaya banget, sekuplek-kuplek, kayaknya luar biasa. Jadi kalau kita melihara kucing warna 3 itu konon katanya hartanya tidak habis dimakan 7 turunan. Jadi memang luar biasa. Ini kepercayaan yang luar biasa dan tentu bahwa kepercayaan ini berdasarkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, yang dipercaya dijadikan sebuah pengalaman, dicatat dalam sebuah buku yang namanya primbon. Jadi kalau saya katakan kenapa kok terjadi seperti itu? Memang dalam dunia spiritual, kucing warna hitam total, atau kucing 3 warna itu memiliki tempat khusus, memiliki energi khusus yang memang diyakini secara spiritual energinya mampu membawa peruntungan pada si pemegangnya. Banyak contoh-contoh sejarah yang menyatakan orang yang punya kucing warna 3 hidupnya kaya banget.
hidupnya luar biasa banget. Bikin salah sukses, bikin bener ya sukses. Apa aja yang dibikin sama dia sukses. Orang lain nanam A, nanam B, nanam C, nggak tumbuh, dia tumbuh. Orang lain jual A, jual B, jual C, nggak sukses, dia berhasil. Jadi selalu apa yang dia lakukan menghasilkan hasil yang positif. Selalu apa yang dia inginkan mendapatkan hasil sangat baik. Nah, tetapi ada lagi pertanyaannya. Banyak orang piara kucing warna 3, tetapi kenapa harus yang laki-laki? Nah, ini juga berkaitan dengan kepercayaan. Dan tentu saya sendiri secara pribadi pernah melihat kucing itu kalau anaknya warna 3, itu emaknya itu kalau dia laki-laki itu biasanya dimakan sama emaknya. Emaknya langsung lihat nih, apa nih, makanan lezat, rasanya manis. Jadi ada hal tersendiri yang menggelitik yang membuat emaknya itu makan. Makanya jarang sekali kucing warna 3 itu laki-laki. Kalau kita bisa dapat itu luar biasa beruntung. Jadi kalau emaknya udah mau makan, lagi mau lahiran, tungguin, warna 3. Kita harus usir emaknya tuh. Jangan sampai anaknya digondol, dimakan. Karena warna 3 laki-laki, entah mengapa jalan pikiran kucing, mungkin dalam pikirannya, oh ini anak gua nih bawa rezeki buat orang aja sama gua nggak baik katanya gitu barangkali ya. Jadi gua makan aja dah daripada bawa rezeki buat orang, mending gua telan sendiri. Atau begitu pikiran si kucing. Saya juga nggak tahu karena saya belum pernah menjadi kucing. Tetapi selalu kucing itu kalau warna 3 itu selalu perempuan, sebagian besar perempuan. Nah, kalau dapat yang laki-laki, memang ada prosesnya, ada caranya, betul. Apalagi kembali kepada kepercayaan orang-orang kuno, orang-orang tua zaman dulu. Bahwa kalau kita memelihara kucing warna 3, terutama lelaki, itu ada prosesnya sedikit saja yang kita lakukan, akan menghasilkan hasil yang berlimpah ruah. Itulah makanya kucing kembang telon banyak dicari orang. Dan kondisi ini ternyata bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun sama. Kalau ada kucing 3 warna, bukan 5 atau 7 warna ya, salah ngomong nih kalau 5 atau 7 warna. Kalau 5 itu beda lagi, kalau 7 itu beda lagi, tapi yang paling jarang nih yang 3. Kalau benar-benar kita punya yang 3 warna, itu kita pelihara baik-baik deh. Karena secara energi, berdasarkan dunia spiritual, bukan bicara gaib dan tidak gaib, tapi energinya mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk menarik energi positif dari sekeliling jagat. Jadi luar biasanya menghisap energi positifnya bukan sekitar-sekitar dia saja, tapi dari sekitar jagat. Dia bisa menghisapnya dari negara-negara lain, dari tempat-tempat lain, menghisap untuk ditaruh di rumahnya. Kalau dia di rumah kita tinggalnya, tentu rumah kita kebagian. Jadi memang ini satu hal yang luar biasa, sekedar informasi yang memang perlu dipikirkan. Jadi kalau kita mendapatkan kucing laki-laki 3 warna, segera amankan, piara, kasih sesuatu yang menyenangkan buat dia supaya dia nggak kabur. Karena biasanya kita sudah menerima itu, waduh tinggal kita berdoa sama Tuhan. Kita menerima satu anugerah yang luar biasa. Nggak setiap orang punya, nggak setiap orang kedatangan. Kalau kita bisa punya, itu anugerah luar biasa. Terima kasih sama Tuhan. Karena kita diberi rezeki nanti ke depannya, bukan diberi rezeki oleh kucing, tapi kucing tadi diciptakan Tuhan mempunyai energi positif yang luar biasa untuk menarik energi positif yang lain dari luar ke dalam rumah. Sehingga kekuatan kerezekiannya menjadi tinggi. Peruntungannya menjadi tinggi bagi si yang punya rumah. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman atau kawan-kawan atau saudara-saudara di sana yang tiba-tiba ketemu, ada kucing laki-laki nih 3 warna. Jangan dibuang, jangan dibunuh, sayang, baik-baikin dia. Dan yang paling penting, bawa ke tempat saya, untuk saya aja. Dadah.